Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Naam. Ya ayuhat talamid, fi hadzal yaum sanata'allam al-lughatal arabiyyah bi mawdu'in maf'ul bih. Qabla nabda' dirasatana al-yaum, hayya bina naftah hadhihi dirasah bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kalian pelajari pekan kemarin tentang kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Jumlah ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Naam. Al-mithal al-awwal pada contoh nomor 1, jumlah apakah ini? Ya, betul. Ini adalah jumlah fi'liyah. Coba kita artikan bersama. Yaqra'u artinya sedang membaca. Muhammad, Muhammad, Al-Qur'ana, Quran. Oke. Apakah kalau diartikan itu membaca Muhammad Al-Quran? Tidak. Tapi meskipun ini terdiri dari jumlah fi'liyah, artinya tetap sama, yaitu subjeknya didahulukan. Jadi, Muhammad sedang membaca Al-Quran. Nah, Muhammad ini sebagai subjek, yaqra'u sebagai predikat, Al-Qur'ana sebagai objek. Dalam bahasa Arab, yaqra'u ini fi'ilnya, Muhammadun menjadi fa'ilnya, Al-Qur'ana menjadi maf'ul bih, ya, maf'ul bih, yaitu menjadi objeknya. Kemudian contoh yang kedua ini jumlah apa anak-anak? Ya, betul. Ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa kok dinamakan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Diawali oleh isim. Muhammadun, ini adalah isim. Kenapa kok isim? Ada tandanya, yaitu ada tanwin. Nah, Muhammad yaqra'u al-Qur'ana. Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana. Muhammad di sini menjadi subjek, yaqra'u menjadi predikat, Al-Qur'ana menjadi objek. Nah, berhubung ini dari jumlah ismiyah, jadi Muhammad ini kedudukannya sebagai mubtada. Lalu khobarnya adalah yaqra'u, objeknya atau maf'ulnya adalah Al-Qur'ana. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah maf'ul bih atau objeknya. Jadi dalam sebuah kalimat juga tidak lengkap jika tanpa objek. Jadi sekarang kita pelajari hari ini. Oke, maf'ul bih. Apa yang kalian ketahui tentang maf'ul bih? Sebelum Ustazah jelaskan, ada yang sudah pernah dengar? Oke, kita belajar sama-sama ya pada hari ini. Oke, pengertian maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab, ya. Tanda utamanya adalah fathah yang menjadi objek dari fi'il, baik fi'il itu muta'ati atau fi'il lazim. Oke, apa sih Ustazah kok ada fi'il muta'ati, fi'il lazim? Oke, setelah ini kita pelajari. Jadi, apakah ada fi'il yang tidak butuh objek? Ada fi'il yang tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa Inggris itu dinamakan kalimat transitif dan kalimat kalimat intransitif. Jadi fi'il yang membutuhkan maf'ul bih dan ada
fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ada kalimat yang tidak butuh objek dan ada juga kalimat yang butuh objek. Nah, kalimat yang butuh objek dalam bahasa Arab dinamakan fi'il muta'addi. Sedangkan yang tidak membutuhkan disebut dengan fi'il lazim. Contohnya, fi'il muta'addi, yaktubu Zaidun ar-risalata. Ar-risalata menjadi maf'ul, ya. Menjadi maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih. Ar-risalata menjadi maf'ul bih. Kenapa kok menjadi maf'ul bih? Karena dia jatuh setelah kalimat sempurna, yaitu fi'il dan fa'il. Zaid sedang menulis surat. Fa'ilnya adalah Zaid. Fi'ilnya menulis. Kemudian maf'ulnya atau objeknya adalah surat. Zaid sedang menulis surat. Seperti itu. Kemudian usolli as-subaha. Seperti ketika kita niat usolli fardhos subahi. Nah, itu ada fardonya. Nah, kenapa fardho? Bukan fardu, bukan fardi. Karena fardho adalah maf'ul, objeknya. Saya sholat. Sholat apa? Sholat fardu subuh. Nah, usolli as-subaha. Berhubung di sini nggak ada fardho, jadi as-subaha. Ya, pakai fathah karena dia menjadi maf'ul bih. Saya sedang sholat subuh. Dan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya, tanamu Fatimatu 'alas sariri. Nadhabu ilal madrasati. Jadi, Fatimah tidur. Sudah, tidak butuh maf'ul bih. Saya pergi. Tidak butuh maf'ul bih. Jadi butuh keterangan. Ya, tanamu Fatimatu 'alas sariri. Fatimah itu tidur di mana sih? 'Alas sariri, tidur di atas kasur. Nadhabu ilal madrasati. Kami pergi. Pergi kemana? Pergi ke sekolah. Jadi butuh keterangan. Oke. Nah, seperti ini. Keterangannya. Yaktubu Zaidun ar-risalata. Yaktubu adalah fi'il mudhari'. Nah, jadi anak-anak yang perlu ditekankan adalah fi'il mudhari' itu dibaca rofa. Dibaca dhammah. Yaktubu, bukan yaktuba, tapi yaktubu. Nah, dibaca rofa. Karena tidak didahului oleh amil nawasib dan amil jawazim. Apa sih Ustazah kok ada amil nawasib dan amil jawazim? Oke, jadi untuk kelas 8 ini kalian hanya mengenal saja nanti untuk lebih detailnya ada di kelas 9 ya. Jadi seperti itu. Fi'il mudhari itu dibaca rofa, dibaca dhammah selama tidak ada yang mendahuluinya. Tidak ada yang mendahuluinya. Baik itu amil nawasib maupun amil jawazim. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena fi'il mudhari shahihul akhir. Nah, jadi Ustazah apa sih? Ada shahihul akhir juga. Maksudnya shahihul akhir itu tidak berupa huruf illat. Huruf illat itu apa? Alif, wawu, ya. Jadi kalau akhir dari fi'il mudhari itu bukan alif, bukan wawu, bukan ya, berarti dia adalah fi'il mudhari shahihul akhir. Seperti itu. Oke. Yaktubu, depannya tidak ada amil, berarti dia dibaca rofa. Dibaca dhammah, ya. Kemudian zaitun. Zaitun ini menjadi apa? Menjadi fa'il. Nah, karena ini adalah jumlah fi'liyah, maka susunannya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah zaitun. Kenapa ini kok jadi fa'il? Karena dia jatuh setelah fi'il. Nah, fa'il itu dibaca apa? Dibaca rofa. Mana tandanya? Tandanya adalah dhammah. Kenapa kok dhammah sih? Bukan yang lain? Karena dia ini Zaid adalah isim mufrad. Ya. Kemudian arisalata. Kenapa ini arisalata? Bukan arisalati, bukan arisalatu. Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih itu tanda utamanya
maf'ul bih itu dibaca nasab, tanda utamanya adalah fathah. Kenapa sih ini kok fathah? Karena isim mufrad, jadi tandanya fathah seperti itu. Oke. Nah, kemudian, biar Ustazah itu tahu kalian paham atau tidak, makanya diberi latihan, ya, diberi latihan supaya kalian bisa memahami materi secara detail. Contoh, ini ada kata perintahnya. Kata perintahnya ayyin al-jumlah al-fi'liyah minal jumlah al-ismiyah. Nah, jadi tentukan apakah soal ini jumlah yang ada di soal ini itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jika jumlah fi'liyah, maka tulis di sini fi'liyah seperti itu. Nah, apakah ada maf'ul bih, ada objeknya pada kalimat nomor 1 ini? Coba kita baca. Yaqra'u Ahmadu al-qissata fil maktabati ahyanan. Ahmad membaca apa? Al-qissata, membaca cerita. Nah, jadi di sini ada objeknya, yaitu al-qissata. Nah, ditulis objeknya di sini. Kemudian, contoh yang kedua, al-mudarrisu yadhabu ilal madrasati bisayyarati. Kalimat yang kedua, jumlah yang kedua ini, jumlah apakah ini? Kita lihat awalnya. Oh, awalnya al-mudarrisu, ada alnya. Berarti dia adalah kalimat isim. Nah, kalau kalimat isim, berarti jumlah ini diawali oleh kalimat isim. Kalau diawali oleh kalimat isim, namanya adalah jumlah ismiyah. Jadi kita tulis di sini ismiyah, seperti itu. Apakah ada maf'ul bihnya? Kita lihat. Al-mudarrisu yadhabu ilal madrasati bisayyarati. Al-mudarris, bapak guru, pergi ke sekolah dengan mobil. Nah, di sini pergi. Nah, pergi itu tidak suatu kata kerja yang tidak membutuhkan objek, tapi membutuhkan keterangan. Ya, pergi kemana sih? Pergi ke sekolah dengan mobil. Nah, kalau tidak ada maf'ulnya, kita beri tanda X, ya. Kita beri tanda X seperti ini. Oke, untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya, kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak paham, hubungi nomor Ustazah Ani. 085 733 078 192. Fahimtum? Oke. Hayya bina nakhtatim hadi dirasa bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.